Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika misi. Nah, sebentar lagi kan OSN ya. Nah, ini kami sih akan bahas OSN untuk SMP. Yuk kita bahas soal ini. Di antara bilangan berikut, bilangan yang bernilai ganjil untuk setiap, nah ini di garis bawahi ya, untuk setiap bilangan bulat N adalah, nah pertama-tama kami sih mau kasih tahu dulu konsep operasi bilangan ganjil dan genap gitu. Konsep operasi bilangan genap dan ganjil itu gimana sih kami sih? Nah ini kami sih udah buatin ya. Jadi kalau misalnya A, B, A-nya itu genap, B-nya genap. Kalau dia dijumlahkan atau dikurangkan, itu hasilnya akan genap. Dan kalau dia A-nya genap, B-nya genap, ketika dikalikan maka hasilnya akan genap. Oke, sekarang yang genap dijumlah atau dikurang dengan ganjil hasilnya ganjil. Genap dengan ganjil ketika dikalikan hasilnya genap. Jadi udah paham ya melihat tabel ini ya. Karena kita akan berpacu pada tabel ini. Nah ini dihafal ya. Supaya gampang kalau ujian. Nah yuk kita analisis satu-satu nih. A, B, C-nya. Supaya kita tahu mana nih yang bilangan yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat N adalah gitu kan. Nah yang pertama yang A ya. Yang A 2019 dikurang 3N. 3N ini kan sama dengan perkalian ya. Maka yang kita lihat yang ini nih, tabel yang ini. Oke, yang ini ada nggak kami isi di dalam soal ini? Nggak ada di dalam soal, makanya tadi kami isi bilang hafal. Oke, 3 itu ganjil kan? Maka coba yuk N-nya itu sekarang yang genap. Kalau N-nya genap, karena N ini bisa kemungkinan genap, bisa kemungkinan ganjil. Kok gitu? Karena kan yang dikasih tahu kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Minus 1, minus 2 dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Oke, kalau N-nya genap, maka ganjil kan minus 3-nya, minusnya gak usah lihat dulu. 3-nya itu kan ganjil. Kita lihat nih ganjil dengan N-nya genap. Kalau N-nya genap, ganjil dengan genap, ketika dikalikan hasilnya genap. Nah, kalau udah dapat 3N-nya maka gampang nih. Berarti 2019 ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil dikurang genap mana nih? Ganjil dikurang genap hasilnya ganjil. Maka yang A sama dengan ganjil. Ya kan? Ganjil dikurang genap. Ganjil dikurang genap hasilnya ganjil. Oke, sekarang yang B yuk. Kalau dia, belum, masih A. Kenapa? Karena ini tadi kan N yang genap. Coba kalau N-nya ganjil. N-nya ganjil. Gitu. Kalau N-nya ganjil berarti ganjil dengan ganjil. Perkalian hasilnya ganjil. Oke. Nah, dari sini 2019 ganjil kan? Maka ganjil dikurang ganjil sama dengan ganjil dikurang ganjil hasilnya genap. Hasilnya genap. Kita buat ini aja ya, per itu strip gitu ya, genap. Oke, ini dalam soal kan dibilang setiap bilangan bulat, tunggu, di antara bilangan berikut bilangan yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulatnya kan. Untuk setiap berarti ini ada ganjil ada genap, berarti A-nya salah dong, bukan ini gitu kan. Sekarang kita coba lagi yang B, gitu dia. Oke, yang B gimana sih? 2019 ditambah N. Kalau N-nya kita buat genap, N-nya genap, kelihatan ya, pakai pulpen soalnya kami isi. Kelihatannya kalau pakai spidol itu apa melebar gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? N-nya genap ya. Maka gimana dia B ya? N-nya genap, maka 2019 kan ganjil ya. Maka ganjil ditambah genap, ganjil ditambah genap hasilnya ganjil. Ganjil. Oke. Kalau N-nya ganjil, oke, N-nya ganjil maka 2019 itu kan ganjil. Ganjil ditambah ganjil mana nih? Ganjil ditambah ganjil hasilnya genap. Nah, genap. Berarti yang B juga nggak memenuhi dong. Kenapa? Karena ada ganjilnya, ada genapnya gitu. Yang diminta kan selalu bernilai ganjil. Oke, sekarang yang C. Yang C itu apa sih? 2019 ditambah 2N. Nah ini sama dengan yang A ya. 2N ini kan artinya kali ya. Maka yang kita lihat yang tabel perkalian gitu. 2 itu sama dengan genap. N-nya kita coba yang genap dulu yuk. N sama dengan genap.
Oke, maka genap dikali dengan genap mana nih? Genap dikali dengan genap hasilnya genap. Genap ya, hasilnya genap. Nah, kalau 2019 itu kan ganjil. Ganjil ditambah genap mana nih? Ganjil tambah genap hasilnya ganjil. Oke, ini sama dengan ganjil. Oke, sekarang kalau N-nya yang ganjil. Lama ya kami sih, iya lama. Sebenarnya kalau soal OSN gitu ini ya gini apa namanya, soalnya itu panjang gitu dan diberi waktu juga kok gitu. Jadi nggak berarti kalau dikasih soal seperti ini waktunya juga mepet banget, enggak kok. Cuman ini kan kami sih sambil jelasin, nanti kalau kalian itu udah hafal ini dan udah paham banget gitu kan, udah paham bener, nanti nggak selama ini bakal cepet cek langsung aja ganjil genap ganjil genap ganjil genap. Makanya kami sih bilang tadi ininya dihafal gitu. Terus kalau N-nya ganjil, maka ganjil genap kali ganjil mana? Genap kali ganjil hasilnya genap. Ini genap ya. Genap. Oke, sekarang 2019 itu kan ganjil ditambah genap. Mana? Ganjil tambah genap hasilnya ganjil. Wah, sama-sama ganjil nih. Gitu. Berarti kan yang diminta tadi selalu bernilai ganjil kan untuk setiap bilangan bulat N kan, maka yang C benar nih gitu. Maka jawaban yang benar adalah C. Perlu nggak kita ngelihat dia lagi, ini kan dia adalah pilihan jawaban, jadi nggak perlu lagi nih yang D gitu. Jadi kalau misalnya yang A tadi yang udah benar udah aja gitu, nggak usah dicoba lagi di analisis satu persatu B, C, D-nya karena kan ujian. Ini kita agak lambat karena nerangin, tapi ingat ya kalau tadi yang jawaban ganjil dengan ganjil itu dia di A, B, C, D-nya nggak perlu lagi dianalisis supaya cepet gitu ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2-nya ini, jika X sama dengan 2P dikurang 4Q dan Y sama dengan minus P ditambah 2Q gitu, maka nilai 2X kuadrat dikurang 3Y plus Y kuadrat per X kuadrat dikurang Y kuadrat itu sama dengan berapa gitu kan. Nah, pilihannya ada. Oke, sekarang kita bahas dulu. Maka 2X kuadrat dikurang 3Y ditambah Y kuadrat per, ngapain saya tulis ulang ya, nggak apa-apa lah ya, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini yang persamaan ini kita faktorkan dulu ya. Kita faktorkan dulu, maka dapatnya karena ini 2X kuadrat pasti dong di sini. Ini kalau saya buat di sini kelihatan nggak ya? Ya kelihatan lah ya, 2X dan di sini X gitu kan. Kenapa? Karena ini saya geser aja, bentar ya. Nah, kelihatan gitu. Kalau faktor kan pasti udah hafal dong ya adik-adik ya. Nah, 2X dengan X, kenapa? Karena di sini 2X kuadrat. Sekarang karena di sini Y-nya plus gitu kan. Y-nya plus, maka minus kali minus. Kenapa nggak plus kali plus Kak Misi? Karena di sini minus gitu. Maka di sini pasti minus Y. Di sini minus Y gitu. Per, nah ini X kuadrat dikurang Y kuadrat itu kan sama dengan X plus Y, X dikurang Y, iya kan? Nah, coba ya kita buktikan. 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. Nah, 2X dikali minus Y sama dengan minus 2XY. Minus Y dikali X sama dengan minus XY. Nah, minus Y dikali minus Y sama dengan Y kuadrat. Nah, ketika yang 2X minus 2XY dijumlah dengan minus XY itu kan dapatnya minus 3Y ya. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang. Nah, gampang aja nih. Kalau sudah begini, ini kan udah sama ya. Kita coret aja. Berarti sisanya tinggal 2X dikurang Y per X ditambah Y gitu. Kalau sudah dapat begini kita substitusikan aja nih. X-nya sama dengan 2P dikurang 4Q kan. Maka 2 dikali 2P dikurang 4Q. Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang dikurang, ini kan dikurang ya. Ini kurang, maka dikurang. Y-nya apa? Minus P tambah 2Q. Minus P ditambah 2Q. Gitu.
Nah, sekarang per. Nah, ini juga kita substitusi nih. Yang X dan Y ke bawahnya. X-nya itu sama dengan berapa? 2P dikurang 4Q. Ya kan? Ditambah. Ini ditambah nggak sih? Iya, ini ditambah. Iya, ditambah. Ditambah P-nya. Y-nya minus P plus 2Q. 2Q. Oke. Nah, sekarang sama dengannya di sini aja ya. Sekarang kita jumlahin yuk 4Pi. Dikali dulu nih. Ini dikali karena di dalam kurung berarti ada duanya di luar kan. Makanya kita kalikan yuk. Maka 4Pi. 2 kali minus 4Q sama dengan minus 8Q. Oke, sekarang yang ini kita keluarin dari kurung. Jadi minus dikali minus sama dengan positif. Maka plus P. Minus dikali positif sama dengan minus. Jadi minus 2Q gitu. Per 2P. Ini tetap aja 2P-nya. Kenapa? Yang di atas dikalikan karena dia ada 2 di luar. Ini kan nggak ada. Maka keluarin aja dia 2P dikurang 4Q. Nah, yang ini kita keluarin juga. Tapi harus dikalikan dengan plus. Kenapa? Karena di depannya ada plus. Plus kali minus sama dengan minus. Minus P. Plus kali plus tetap plus ya. Plus 2Q gitu. Nah, dari sini kita jumlahin nih yuk. Ini kan ada yang sama 4P dengan P, maka hasilnya 5P. Ini Q dengan Q kan, minus 8Q dengan minus 2Q dapatnya minus 10Q. Gitu per P, 2P minus P, maka dapatnya P. Minus 4Q plus 2Q dapatnya minus 2Q. Nah, yang ini kita bisa faktorkan lagi. 5-nya kita bisa taruh di luar. Nah, kali P. Maka 5 kali berapa supaya minus 10Q? Minus 2Q. Gitu. Tutup kurung. Nah, sekarang P yang di bawah nggak perlu diapa-apain. P kurang 2Q. Nah, dari sini kan udah dapet ya yang sama ya. P dikurang 2Q, P dikurang 2Q tinggal coret. Maka hasilnya berapa? 5. Gitu aja. Mudah kan teman-teman? Oh ya, yang belum subscribe Kak Messi, subscribe Kak Messi ya. Terus share juga dong. Terima kasih gitu. Ntar dulu. Nah, udah paham ya? Nah, kita masuk nomor 3 ya. Ini tadi nomor 2. Sekarang masuk nomor 3. Ini gampang kan? Yang pertama difaktorkan dulu. Nah, udah ingat ini sering banget ya anak-anak, adik-adik salah ya. Ini kalau ada seperti ini dikeluarin dalam kurungnya, ini dikalikan gitu tandanya. Penting banget ya. Mana lagi tadi yang ini juga ya. Oke, masuk nomor 3 yuk. Nah, nomor 3 soalnya begini. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap 2, ini 2 ya. 2 anggota A adalah 1209, 1690, dan 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah, nah kita mencari selisihnya itu kan kita harus tahu dulu dong A, B, C-nya berapa gitu kan. Nah, kita misalkan aja 3 anggota ini dengan A, B, dan C gitu. Nah, berarti dia A plus B sama dengan berapa? 1209 gitu. Kelihatan ya? Oke, sekarang kalau A ditambah C sama dengan berapa? 1690. Nah, sekarang B plus C sama dengan 2019. Kenapa dijumlahin gitu Kak Messi? Kan di soal udah disebut ini. Hasil penjumlahan setiap 2 anggota gitu ya. Nah, dari sini supaya kita tahu selisih besar dan terkecilnya, maka kita harus tahu dulu berapa ABC-nya kan. Nah, caranya gimana Kak Messi? Nah, ini kita jumlahin aja gitu. Nah, kita jumlahkan hasilnya ini 2A ditambah B-nya ada berapa? 2. 2B ditambah C-nya ada berapa? 2. 2C sama dengan berapa nih? 4.918. Nah, kalau udah begini kelihatan ya tulisannya kecil banget gak sih? Kita pakai spidol Kak Messinya. Oke, pakai spidol pun juga boleh. Nah, dari sini sesuai dengan sifat distribusi ya, maka 2-nya kita bisa keluarin ya. 2A
tambah B tambah C sama dengan 4.918. Oke, sekarang A ditambah B ditambah C sama dengan 4.918 dibagi 2. Nah, dapatnya berapa? A tambah B tambah C dapatnya 2.459 gitu. Nah, kalau sudah dapat begini 2.459, kita boleh itu loh dapat A B C-nya berapa. ABC-nya berapa? Aduh, kami sih kok ngeblank ya. Ini tengah malam loh kami sih buat videonya. Dapatnya dari mana? Nah, ini kan A tambah B kan udah 1.209 ya. Maka gini aja caranya. 2.459 dikurang 1209 gitu. Hasilnya ini nanti untuk mencari C ya. Ini kan A plus B. Maka untuk mencari C itu sama dengan ini. Dapatnya hasilnya berapa? Ini udah kami hitung ya, 1.250 itu. Ntar geser dulu lagi. Nah, sekarang ini lagi 2.459 2459 ini ya, dikurang berapa nih? 1.690 sama dengan berapa? Sama dengan 769 ya. Iya, 769. Ini untuk dapat apanya nih? Kalau tahu A plus C itu kan sama dengan 1.690 gitu. Sementara A plus B plus C itu 2.459, kan tinggal dikurangin aja. Ini kan udah nilai keseluruhan. Dikurang dengan ini, dikurang dengan A plus C, berarti itu menghasilkan apa? Menghasilkan B, nilai B gitu. Ini B, ini C gitu. Yang ini juga begitu tadi. A plus B plus C ini dikurang dengan A plus B itu menghasilkan nilai C gitu. Paham ya? Sekarang A plus B plus C ini dikurang dengan B plus C itu menghasilkan nilai A nantinya. Maka 2.459 dikurang 2019 sama dengan berapa? 440. Sampai sini paham ya Dik ya? Oke, ini hasilnya nilai A gitu. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat ya, nilai A 440, nilai B 769, nilai C itu 1250. Soalnya apa sih? Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah yang terbesar mana? Yang terbesar C. Yang terbesar itu C berapa? 1250. Yang terkecil mana? Yang terkecil A ya. Yang terkecil A berapa? 440. Nah, selisihnya tinggal dikurangin aja. Dapatnya berapa? 810. Maka mana nih jawaban yang benar? C. Udah gitu aja. Mudah ya teman-teman? Mudah ya adik-adik? Nah, ulang lagi ya. Tadi kan diketahui kan tepat 3 anggota. 3 anggota itu kita misalkan. Gak apa-apa ya kami isi ulang. Kenapa? Karena tadi kami isi agak ngeblank. Jadi kami isi ulang. A, B, C. Kita misalkan A, B, C aja 3 anggota. Kita namain A, B, C. Oke. Nah, hasil penjumlahan setiap 2 anggota. Nah, setiap 2 anggota berarti kan A plus B, A plus C, B plus C gitu. Nah, berapa aja tuh? 1.209, 1.690, 2019. Oke, nah untuk mengetahui nilai A, B, C, kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya adalah 4.918. Nah, yang ini juga kita jumlahin variabelnya 2A tambah 2B tambah 2C. Nah, kita masuk sifat distribusi. Karena ini sama-sama 2, makanya 2-nya kita keluarkan. Maka 2A plus B plus C sama dengan 4.918. Maka A plus B plus C sama dengan 4.918 dibagi 2 dong. Karena ini perkalian, pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Oke, pintar. Nah, sekarang A plus B plus C-nya udah didapat. Nah, kalau nilai A plus B plus C itu adalah ini berarti nilai keseluruhan dong ya. Sudah dapat nih 2.459. Nah, untuk mengetahui nilai A, B, C-nya kan kita tinggal kurangin nih hasil penjumlahan 2 bilangan tadi ya kan. 2.459 dikurang 1.209
sama dengan 1250. Itu nilai apa Kak Misi? Nilai C. Kenapa? Karena di sini A plus B. A plus B plus C dikurang A plus B sama dengan nilai C. Nah, gitu juga yang 2459 kalau dikurangin dengan 1690 akan menghasilkan nilai B. Kenapa? Karena ini A plus C gitu. Gitu juga dengan ini 2459 atau A plus B plus C dikurang B plus C akan menghasilkan nilai A gitu, dia paham ya? Kalau sudah dapat, sekarang kita lihat nih selisih bilangan terbesar. Yang terbesar mana? Yang terbesar nilai C, yang terkecil nilai A. Untuk mengetahui selisihnya tinggal dikurangin gitu ya. Paham ya adik-adik ya? Maaf tadi Kak Misi ngeblank. Oke, sekarang kita masuk nomor 4. Yang belum subscribe Kak Misi, tolong subscribe Kak Misi ya. Nah, ini soal nomor 4-nya. Didefinisikan dalam kurungnya double ya. Ingat, dalam kurungnya ini double. Sama dengan dalam kurung double ini A sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Garis bawain bilangan bulat ya. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A gitu. Nah, contohnya dikasih loh ini. Sebagai contoh, dalam kurung double ya 2 ya sama dengan 2 gitu kan. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 2 itu atau sama dengan itu ya 2 gitu kan. Oke, sekarang dalam kurung double 3/4. 3/4 itu dapatnya berapa? 0,25. Nah, ingat nih, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Dari hasilnya ini kan tadi berapa? Mana pulpen Kak Misi? 0,25 gitu kan. Nah, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 0,25 itu berapa sih? Ya 0 gitu kan, atau sama dengan ya 0 gitu ya. Oke, paham ya? Nah, ini ada contoh lagi yang nomor 3. 5/4. 5/4 itu kan kalau dibagi itu kan 1,25 ya. Nah, ini ingat nih, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari hasilnya ini atau sama dengan dari hasilnya ini. 1,25 kan 1,25. Bilangan bulat yang terbesar yang lebih kecil mana nih? Ya 1 aja gitu kan, ada sama dengannya gitu ya. Memang 1 nggak sama dengan 1,25. Tapi kalau ada koma-koma begini ya udah yang bilangan bulannya aja gitu ya. Paham ya sampai sini ya adik-adik ya. Oke, sekarang jika X sama dengan 7, maka nilai ini dalam kurung double ya. 3X tambah 1/4 dikurang X sama dengan berapa? Gampang aja, langsung kita substitusi aja nih. Berarti 3 dikali 7, X-nya 7 kan? Ditambah 1/4 dikurang 7, langsung kita substitusi. Jangan lupa ini kurung double-nya. Oke. Nah, sama dengan berapa ini? 3 kali 7 sama dengan 21. 21 tambah 1 sama dengan berapa? 22. Pinter. Per 4 dikurang 7 sama dengan -3. Oke, ini dalam kurung double. Nah, karena ini ada minusnya, pembagian pasti hasilnya minus. Minus berapa ya? 22 dibagi -3 sama dengan -7, berapa? Sekian lah. 1/3 kan? 1/3. Berarti 33 ya. Oke, nah jangan lupa dalam kurung double. Nah, ingat nih, berarti hasilnya nggak ini doang. Kenapa ini? Karena masih koma. Kan yang diminta itu didefinisikan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A gitu kan. Nah, ini kan minus. Ingat ya. Ini kita buat garis bilangan. Kalau di sini -6, -7, -8. Misalnya di sini blank blank blank, di sini 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, ingat kalau dia ke kanan, semakin ke kanan dia nilainya semakin besar. Nah, kalau dia minus, semakin dia ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, sampai sini paham ya? Jadi -7,33 itu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Bilangan bulat yang terbesar -7 enggak dong. Kenapa? Karena dia lebih kecil. Lebih kecilnya itu berarti berapa ya? -8 gitu. -8. Maka jawabannya B.
gitu. Semakin dia ke kiri semakin besar, atau misalnya minus 1500 dengan minus 7, lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang minus 1500 gitu. Kan dia minta yang lebih kecil gitu. Kayak ini kan lebih kecilnya 1,25, lebih kecilnya bilangan bulatnya 1, 0,25 0 gitu. Karena lebih kecilnya ya mendekati gitu. Nah, sekarang kalau minus 7,33 itu hasilnya adalah minus 8 gitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, yang belum subscribe kami sih ya. Nah, yang belum paham tulis di komen, nanti kami sih bisa ulang atau langsung jawab di komen caranya ya. Terima kasih. Selamat berjuang di OSN.